Lihat kan, aku nggak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat, bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo Ren, Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu, Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Yuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu, karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah gak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru, Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? hei Ren, Marco, sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak kamu bisa mati. iya Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Ren, cepet buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati. Wah, ini apa? Jadi Ren, kamu bisa mengetahui harga barang dengan menyentuhnya. Oh gitu. Sayang, Mama jahitkan baju untuk kamu. Wah, makasih Ma. Maafin Mama ya nak, Mama nggak bisa belikan kamu baju mahal. Kamu tahu kan, kita nggak punya uang. Gak apa-apa Ma, aku suka banget kok sama baju ini, bagus banget. Loh, ini harganya nggak salah, mahal banget. Ren, kamu mau berangkat sekolah ya? Iya Pak. Ini papa belikan kamu tas, nak. Wah, makasih Pak, aku jadi semangat sekolah. Maafin papa, nak. Papa cuma bisa beliin kamu tas bekas. Nanti kalau ada rezeki, papa akan belikan kamu tas yang lebih bagus ya. Gak apa-apa Pak, aku udah seneng banget kok. Halo teman-teman, akhirnya masuk sekolah juga ya setelah liburan lama. Hai guys, lihat deh tas baru gue beli di Prancis loh. Gila Clar, itu kan tas limited edition, pasti mahal banget. Ren, itu tas lo bekas ya? Iya, tapi masih bagus kok. Pilih miskin. Ada lomba fashion show loh di sekolah kita. Yang menang bakal jadi ratu sekolah. Wah, asik banget. Udah pasti Clara pemenangnya. Dia kan tajir, baju dia pasti paling mahal. Iyalah, yang jelas gak mungkin si Ren. Dia kan miskin, bajunya pasti murahan. Bener banget. Kalian jangan ngomong kayak gitu dong. Udah pasti gue lah pemenangnya. Secara baju gua kan baju mahal, belinya di luar negeri cuy. Hei culun, bawain baju gua nih. Hah, murah banget bajunya. Masih mahalan baju aku. Heh, lu ngomong apa barusan? Culun, mendingan lu gak usah ikutan lomba fashion deh daripada malu-maluin doang. Baju lo merek apa, Ren? Baju aku nggak ada mereknya, ini dijahit sama Mama. Gak usah ngarep menang lomba fashion deh, baju aja gratisan. Semoga aku bisa menangin lomba itu, biar Mama sama Papa bangga. Permisi, ratu sekolah mau lewat. Wah, Clara, lo keren banget. Anak-anak, lomba fashion akan dimulai sekarang. Baik, Bu. Untuk peserta pertama, Ren dan Clara. Silahkan naik ke panggung sekarang. Ren, Iya, Ma. hari ini kamu absen sekolah aja ya, kita mau pergi. Ren, Sisil, hari ini kita akan berkunjung ke rumah nenek ya. Ayo, Paman. Si Ren Burik ini ikut. Iya dong, Sil. Kamu jangan bilang begitu. Dia kan sepupu kamu. Ren, cepat siap-siap ya, nak. Iya, Pak. Hai Ren, aku beliin es krim kesukaan kamu nih. Marco, Kamu kok datang gak bilang-bilang? Iya, aku nggak sengaja lewat sini, jadi mampir deh. Ih, itu es krimnya buat aku aja. Si Ren bibirnya lagi bengkak dan lidahnya juga kesleo, Marco. Hah? Aneh banget, cepet sembuh ya Ren. jatah bicaraku habis lagi. Yuk anak-anak, kita berangkat. Lo duduk di bagasi ya, gua gak sudi satu kursi sama lo. Wah, lumayan nih duit buat jajan, gua ambil ah. Loh, kok Sisil ambil dompet nenek? Hah?
Ran, kok lo tiba-tiba ada di sini? Halo cucu-cucuku sayang. Hah? Kok dikasih ke aku sih? Nenek, lihat si Ran mencuri uang nenek. Untung ada aku yang mergokin. Apa? Ren, kamu belajar mencuri dari mana? Dasar cucu tidak berguna. Budi, Lina, lihat anak kalian Ren. Masih kecil sudah jadi maling. Ren, apa benar kamu mencuri? Udah Ren, ngaku aja udah ketangkep basah juga. Kalau dia nggak mencuri, dia pasti bisa jawab dong. Iya kan, Nek? Ren, mama kecewa sama kamu. Kamu keterlaluan. Udah gede malah jadi maling. Nyesel mama udah lahirin kamu. Ya ampun, Sisil tega banget sih fitnah aku. Cie, kasihan deh lo. Bentar lagi bakal diusir dari rumah dan jadi gelandangan. Sisil sayang, ayo makan. Iya tante, aku lagi ngehibur Ren. Kasihan dia. Kamu baik banget, Sisil. Ren, diam kamu di situ. Papa akan memberi kamu hukuman. Rasain lo Ren. Aduh, gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku bukan pencuri? Capek juga. Baik, perlombaan telah selesai. Pemenangnya akan diumumkan setelah istirahat kedua ya. Oke. Baik, Bu. Lebih cepat lebih baik. Biar gue cepat jadi ratu sekolah. Aduh, jadi deg-degan aku. Kira-kira sistem harga ini error gak ya? Kalau error, aku bisa malu banget. Heh Ren, lo kok pede banget sih pakai baju jahitan emak lo yang jelek itu? Sombongnya, kita lihat aja siapa yang bakalan menang. Udah pasti gue lah. Baju gue jelas lebih mahal daripada punya lo. Gak selamanya yang mahal pasti menang kan? Gue nggak pernah kalah dari kecil. Denger lo baik-baik. Gimana kalau yang kalah keluar dari sekolah ini? Oke, siapa takut? Aku yakin aku pemenangnya. Halo, Ren. Iya, ada apa Bu? Kamu beli baju itu di mana? Baju ini dijahit Mama. Baju itu kan... Baju ini kenapa Bu? Ibu nggak bisa kasih tahu sekarang. Kita tunggu hasil perlombaan keluar ya. Oke Bu, aneh banget Bu Guru. Hei culun, bawain tas gue nih. Hah, tasnya Clara murah banget. Clar, ini tasmu palsu ya? Enak aja, bahkan tas gue lebih mahal daripada harga diri lo. Miskin. Clar, lihat dong pulpenmu. Ih, jangan pegang-pegang barang gue deh. Nanti kotor kena tangan miskin lo. Aneh banget Clara, dia bilang barang dia mahal-mahal. Tapi kok di sistemku barang dia murah semua ya? Ini sistemku yang error apa gimana? Halo, Ren. Kamu kelihatannya lagi kebingungan. Ada apa? Gak apa-apa Marco. Pinjem HPmu bentar dong. HP-nya Marco kayaknya harganya sesuai deh. Marco, kamu beli HP ini berapa? 21 juta. Kenapa, Ren? Gak apa-apa kok. Jadi makin bingung apa Clara nyembunyiin sesuatu. Pengumuman hasil perlombaan telah Gue pasti keluar. menang. Pemenang lomba fashion show adalah... Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99% mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%, ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen. Aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit. Kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup, Ren. Ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ran, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%.
Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Inisial nama, ini maksudnya apa? Kamu bisa mengetahui arti nama seseorang dengan membaca inisialnya. Menarik juga. Ren sahabatku, akhirnya kita ketemu lagi. Hai Dewi. Kamu pinter tapi pelupa ya. Iya, kamu tahu aja. Bahkan telingaku kalau nggak nempel juga udah lupa kali aku taruh di mana. Ren, kamu kenapa nggak angkat telepon aku semalam? Sengaja ya? Suka baperan. Aku udah tidur semalam, maaf ya. Tiada maaf untukmu. Ulangan dapet cepet mulu sampai bosen. Wih, keren banget. Kamu belajar tiap hari ya? Mana ada, aku mah nggak pernah belajar. Soalnya udah pinter dari lahir. Jadi nebak-nebak doang pas ulangan. Iya, kamu ulangan ke... Anak-anak semua mari berkumpul di lapangan sekarang ya. Ada apa nih? Itu kan petugas kerajaan. Halo semuanya, saya ditugaskan untuk mencari anak ratu yang tertukar 17 tahun yang lalu. Ia memiliki arti nama keberuntungan. Hah? Jadi selama ini anak ratu tertukar. Ada princess di sekolah ini. Wah, jangan-jangan gue princess itu. Gue kali. Siapa ya anak ratu itu? Aku harus cari tahu. Hana, kamu kenapa murung gitu? Tadi pagi aku ngelihat kucing ketabrak, tapi aku nggak bisa nolongin karena telat. Aku jadi merasa bersalah. Ren, lo bisa baca arti inisial nama kan? Baca nama gue dong, artinya apa? Pasti gue anak ratu yang tertukar. Secara kan gue cantik, pinter, anggun lagi. Iya kan, Culun? Kamu bukan anak ratu, Queen. Gak mungkin, bohong kan lo pasti sirik kan? Dih. Ren, baca inisial gue dong. Baca nama gue juga. Gue juga mau. Ren, baca gue dulu. Aduh, pusing banget jadi dikejar-kejar semua orang gini. Tapi dari tadi belum ada yang punya arti nama keberuntungan. Oh iya, kira-kira arti inisial nama aku apa ya? Jodohku cewek apa cowok? Ya kali cewek, lesbong dong. Kira-kira siapa ya jodohku? Gak sabar banget pengen ketemu. Ganteng atau pinter? Kalau ganteng sih relatif. Buat apa ganteng tapi bodoh? Tapi kalau bodoh kan bisa belajar biar pinter. Kalau jelek mah udah nasib. Tinggi badan. Karena aku pendek, aku pengen punya jodoh yang tinggi. Ren, aku habis ketemu jodohku. Dia ganteng banget kayak pangeran. Kamu udah ketemu jodohmu? Belum nih. Bentar lagi ketemu jodoh, mending aku skincarean dulu. Tiap pagi aku pakai potensi power serum dari Bio Beauty Lab. Serum ini dapat menghidrasi dan mencerahkan kulit jadi lebih glowing karena mengandung vitamin C yang larut dalam minyak hingga dapat menembus lapisan kulit lebih dalam. Tekstur serumnya nyaman banget di kulit, cocok buat dipakai tiap hari. Abis pakai ini jangan lupa pakai sunscreen sebagai double protection ya. Udah siap nih buat ketemu jodoh.